urusan mobil dinas, himbauan, ya, kemudian ada pegawai tata usaha. Saya tidak mau masuk lebih jauh mendalami itu, Pak, karena apa ya, hebat sekali Komisi 3, Pak, betul-betul ini aspiratif sekali Komisi 3, Pak. Kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini, Pak. Nah, ini luar biasa Pak Ketua. Tapi ini mencoreng citra kejaksaan, Pak. Ya, betul kata Pak Jamwas tadi, ini lagi berproses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduh kepada Pak Jopi. Tapi terlepas itu, DPR ini bukan tempat pengadil, Pak. Tapi kita cari solusi terbaik, Pak. Kalau kejaksaan punya jiwa korsa, Pak, jiwa korsanya itu solidaritas dan soliditas untuk kebaikan dan kebenaran. Ya. Jadi kalau sesama oknum kejaksaan ini saling menyerang, saling di sosial media, ini tontonan tidak menarik bagi kami. Publik ini lucu-lucuan, yang mungkin masalahnya ada masalah pribadi kah, masalah lain kah, ya itu kan kembali ke mensreanya, niatnya. Dan niat saudara Jopi memposting seperti itu kita tidak tahu niat benarnya seperti apa, hanya Pak Jopi yang tahu. Murni himbauan moral kah, atau ada apa misalkan? Kita tidak mau masuk di situ. Saya berharap Pak Jamwas, ini juga kritik kepada pimpinan kejaksaan. Kadang-kadang begitu viral, ada masukan, kritik, himbauan, tidak senang dengan masukan-masukan, yang lain ya, di beberapa kasus, tiba-tiba dicari salahnya ini jaksa. Dicari salahnya penegak hukum ini. Tidak masuk kantor lah 29 hari misalkan, berapa hari, dicari-carilah. Ini persis ketika RDP Rudi Soik, polisi di NTT membongkar kejahatan, mungkin karena kejahatan ini ada yang membackingi petinggi, dicari salahnya. Kita juga tidak mau begitu, Pak. Saya berharap pimpinan RDP ini menjadi koreksi bersama. Tadi Pak Jamwas mengatakan masih ada sidang majelis kehormatan jaksa. Ya, siapa tahu pimpinan masih ada upaya-upaya, ya duduk bersama lah ini. Sekarang kan kejaksaan restoratif justice, ya kan? Kenapa tidak dicoba itu? Panggil korban, panggil pelaku. Duduk, jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja ini. Jaksa ini adalah alat negara dalam penuntutan, dia jaksa pengacara negara, Pak. Ngapain ribut urusan-urusan pribadi misalkan? Ini tontonan yang tidak bagus, Pak. Jadi mohon supaya Pak Jamwas bisa dicari solusi lah, duduk bersama lah ini. Ini kalau ribut-ribut terus saling membongkar apa ya, malu kita sebagai insan penegak hukum. Kira-kira begitu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pimpinan. Apa Pak? Ada apa Pak? Kalau boleh izin sedikit, di sini kebetulan si korbannya, ini sebetulnya bukan antara lembaga dengan lembaga Pak, ini ada korbannya, si korbannya saya lihat di belakang ada Pak. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Baik. Pak. Terima kasih Pak, itu saya masukkan saja Pak, makasih. Saya lagi mimpinnya potong-potong. Pak Inca, silakan. Makasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat, Pak Jamwas, Kejati dan seluruh jajaran, Saudara Jaksa Jopi dan para penasihat hukum. Saya berterima kasih dan respect kepada pimpinan Komisi 3 yang merespon ini, tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat. Yang kedua, sebelum saya teruskan ini, tadi saya potong ya Jovi, saya ingatkan bukan soal memotongmu bicara, tapi potong yang nggak perlu diucapkan, toh sudah ada. Ini soal etika dan tata krama ya. Kita hormati ruang sidang ini, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak, toh kita punya bahan ya. Ke depan sebagai anak muda yang penuh energik, tenang saja, sampaikan begitu. Kalau belajar ketenangan, kami di sini bicara 5 menit, mendengarkan bisa sampai 22 jam. Jadi biasa itu kami mendengar. Tapi kalimatnya boleh keras, boleh, tapi ada yang pantas, ada yang tidak pantas ya. Ini untuk Anda sebagai anak muda. Anggap saja saya kakakmu saja.
Pimpinan, saya kira terima kasih Jamwas hadir di sini. Saya tidak melihat ini kasus antar yang kecil ini, tidak. Saya ingin ini menjadi catatan kita semua di pengawasan kita. Saya menyesalkan kasus ini keluar dari rumah kita. Saya menyesalkan ini. Baik itu ke pengadilan atau tidak ke pengadilan. Saya menyesalkan itu. Tadi sudah diangkat. Berkali-kali kita ngomong restoratif justice. Jaksa Agung itu dapat penghargaan tingkat dunia di Eropa Timur karena berhasil restoratif justice-nya yang bermitra dengan kami di Komisi 3 ini. Masa iya urusan kayak gini, dan bukan dalam konteks pidana atau kriminal yang sangat berbahaya, membahayakan negara. Ini urusan dua anak muda saja kalau dilihat dari substansinya. Tapi dari rumah besar kejaksaan, saya setuju dengan pimpinan membuat RDPU ini. Apalagi tagline kita itu apa? Berakhlak, bangga melayani bangsa. Nah, yang kita omong ini bukan akhlak. Sedih saya sebagai mitra ngelihat kasus ini. Sedih sekali. Waktu kita habis bicara tentang bagaimana jaksa sebagai penuntut yang mengembalikan uang negara triliunan, itulah yang seharusnya kita tempatkan. Dan saudara Jopi, Anda baru beberapa hari, kira-kira begitu ya, butuh kesabaran sedikit. Siapa tahu Anda punya masa depan yang baik. Menjaga diri jauh lebih baik daripada terus mengumbarnya. Media sosial itu sekarang dianggap menjadi seolah-olah maha benar dan maha berkuasa. Tadi sahabat-sahabat saya tadi bilang, semua kita keganggu, masuk ke lini masa kita semua. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, Pak Jamwas, pimpinan saya mengusulkan, saya tidak yakin kasus seperti ini satu-satunya. Kita membaca juga banyak sekali kasus-kasus di internal kita. Itu harus kita akui, Pak Jamwas. Ya. Di Sumatera Utara pun, Pak Kajati, banyak kasus seperti ini. Masih ingat jaksa kita yang di Batubara, setengah mati kita waktu itu. Masih banyak jaksa-jaksa yang perilakunya unprofesional dalam menangani perkara. Dan itu yang harus kita jaga. Jadi saya sebelum nanti masuk ke pokok perkaranya, saya minta izin pimpinan rapat khusus dengan Jamwas untuk mengecek, mencari tahu, menerima laporan berapa banyak jaksa-jaksa kita yang unprofesional. Supaya tahu kita cara memperbaikinya ke depan. Dan Jamwas, saya tidak ingin ini hanya sekedar pajangan saja Jamwasnya. Kita perlu juga lah kali-sekali juru bicara Kapus Penkumnya kita itu bicara juga internal kita gitu, supaya kita bisa dapatkan. Itu satu. Nah, sekarang yang kedua. Kalau saya ikuti tadi itu, baik yang dipaparkan Bung Jopi dan Pak Jaksa Tinggi ya, Pak Kajati, udah jalan begitu. Saya nggak suka baca substansinya, tapi saya membayangkan pertama kali selama saya hidup, boleh saya lihat, baju kebanggaan adiaksamu itu diadili di depan persidangan. Yang biasanya kau menuntut, kau yang dituntut. Itu saya tidak terima. Situ poinnya nih. Karena itu Pak Jamwas, Pak Kajati, berundinglah. Jopi akan selalu memakai bajunya itu. Tadi meskipun disampaikan ini perkara orang pribadi, bukan jaksanya, tapi dia memakai baju itu. Boleh ditampilkan kalau boleh dilihat. Sedih, Pak. Apa harus gitu kita ini? Lalu sahabatnya di sebelahnya menuntutnya. Wah, gila ini. Karena itu saya terima kasih kepada pimpinan Komisi 3. Ini sesuatu yang sangat serius di dalam internal Kejaksaan Agung. Serius sekali. Buat saya itu serius. Nah, oleh karena itu pimpinan, kalau boleh saya mengusulkan, Jamwas, ambil alih ini perkara. Selesaikan baik-baik. Dan kemudian jadi pesan moral kepada seluruh insan kejaksaan, terutama yang muda-muda ini. Agar tak terulang lagi. Bagaimana kasus ITE-nya? Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini. ITE. Apa itu singkatannya? Informasi dan Transaksi Elektronik. Dulu undang-undang ini kami bikin,
DPR yang bikin. Waktu itu saya masih jadi aktivis. Ini hanya undang-undang transaksi elektronik untuk mengatasi ATM yang menggunakan transaksi uang dari luar negeri miliaran untuk membiayai terorisme. Lalu kita tambah kata I di depannya, informasi, dan transaksi elektroniknya jadi hilang. Dikit-dikit informasi diadili, dikit-dikit informasi diadili. No, pengadilan itu terlalu hina itu untuk mengadili hal-hal yang kecil ini. Cukuplah di MKJ ya. Di kami di DPR ada MKD kami. Pak Kajati, Pak Jamwas, tarik ke MKJ-nya. Selesaikan di situ. Toh ada rule of the game kita. Sekali lagi saya lewat pimpinan saya minta Jamwas, tidak ada lagi jaksa yang diadili di pengadilan dengan menggunakan pakaianmu yang dibiayai negara itu. Saudara Jopi ingat ya, Anda dibiayai negara, diberi undang-undang. Kami menyetujui perubahan undang-undang kejaksaan, memberi power yang lebih. Tapi dilakukan seperti ini. Kita tidak terima itu. Nah, karena itu kesimpulan saya, jika dibolehkan pimpinan, ini koreksi ke Jamwas, koreksi ke Jaksa Agung, ke dalam. Nanti akan kita adil lagi. Tapi kasus ini, bijaklah sebagai orang tua. Anak muda ini tadi Pak. Tapi saya ingatkan saudara Jopi ya, mulutmu harimaumu. Kau yang menggalinya. Apa hebat kau? Kenapa mesti kau masukkan di TikTok itu? Lapor baik-baik saya sudah. Ada nggak sekolah jaksa bicara kalau ada kau temukan kau taruh di TikTok atau di medsos? Tak ada itu. Kenapa harus ke situ? Nggak bisa kau jumpa. Ketemu Pak Kajati, ketemu. Ya. Jadi jangan kau masukkan. Kalau itu kau masukkan, kau melanggar, mengadili, menghina jubah baju yang kau pakai itu. Bukan itu Korps Adiaksa yang saya tahu. Coba baca kode etik kalian. Masih hafal kau itu? Boleh nggak menyampaikan itu keluar? Masih banyak cara lain untuk kita pakai itu. Nah, saya tidak mengadili berat sebelahnya, tidak. Saya mengadili atau menyatakan rumah besar kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejari di Sidempuan. Meski kau baru Pak Kajari, ya sudah, harus kau selesaikan ini. Pak Kajati, supervisilah dengan baik. Pak Jamwas, bijaklah, berakhlaklah menjaga Korps Adiaksa ini. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, tadi Pak Kajati menginformasikan ada pihak yang merasa dirugikan ya atas tindakan. Saya pengen tahu yang mengajak beliau ke sini siapa Pak? Yang menghadirkan siapa? Kita tolong Mbak, ya diundang oleh siapa Mbak? Orangnya ada? Yang mana orang? Ya yang menghadirkan ke sini siapa? Diundang oleh siapa? Gitu. Apakah Anda diundang? Enggak Pak. Silakan duduk. Baik-baik. Jadi gini, apakah teman-teman, saya pikir kita bisa saling menghormati ya, walaupun kami ini cuma ketua Komisi 3, kami ini punya prosedur. Kalau ingin merasa misalnya lebih baik mengajak pihak lain ya yang ada kaitan dengan apa yang sedang dirapatkan di sini, bisa dengan sekretariat, ke sekretariat diusulkan, Pak kayaknya kurang imbang ya, kalau hanya pihak Jovi yang hadir, pihak yang merasa dirugikan kalau bisa dihadir, kami pasti akan akomodir ya, karena nggak mungkin datang ke sini Pak tanpa ada yang mengajak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kami tetap menghormati ya. Lain kali mekanismenya seperti itu Pak, kita kedepankan ya, saling menghormati sesama kita Pak, institusi masing-masing. Silakan Mbak, mohon maaf Mbak, kalau berkenan ada yang ingin disampaikan, kami berikan kesempatan ya, silakan.